bintang tamu kita selanjutnya? Ini bisa jadi inspirasi buat kita. Guys, inspirasinya gini loh. Apa? Kita kan berempat udah mau 5 tahun ya. Ya. Kan lu berdua tuh penyanyi top di Indonesia. Amin. Lu juga kan segera akan menjadi penyanyi top ya. Banget. Kita tuh gak kepikiran bikin band ya. Band apa? Ya lu berdua nyanyi, lu kan bisa main bass betot. Tong, tong. Mau gak lo? Terus lu jadi apanya? Gua pianika. Enggak, kita... Pianika. Band kali ah. Iya kan, bikin band lah. Kita tuh nggak cocok jadi Tapi band. lucu kali, kita boleh coba ya. Enggak lah. Ya nanti buat acara yang tanggal 15 di Spark itu kita kayaknya harus nyanyi band gitu. Lumayan, kita Buat dapat apa? tambahan bikin Ya band. udah dia main pianika, dia main drum. Lagu opo kan? Aku main suling aja. Baru doyong. Soalnya tuh gini ya, kalau namanya band kalau konsisten tuh bisa puluhan tahun. Ini kayak yang satu ini personil band 28 tahun sama bandnya. Kalau ini memang dia memang ahli banget main drum. Dia pemain drumnya kategori pemain drum terbaik. Wih, bener. Betul. Iya. Semakin kesini karismanya semakin. Gue tahu kecilnya. Maaf, lu tau kecilnya? Ya. Lu sama dia tuan dia. Ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan aktor ganteng sekaligus seorang musisi, ini dia Didi Riyadi. Kapan main futsal? Loh, Mas Padel. Oh iya, Pak Dia. Lagi hits. Lagi hits. Kita senang loh kedatangan Mas Didi Riyadi. Terima kasih, saya juga senang diundang ke sini lagi, ketemu lagi. betul, Mas Didi, betul kan 28 Apa? tahun bersama band tercinta, betul? Tahun ini 2025 26. 26. Belum. Ini suka ngarang. Lo ngarang lo bilang Tambahin. Tapi nggak apa-apa. 97 kan? Itu doa ya. Itu harapan yang baik. Mudah-mudahan sampai 28. Emang tadi gue ngomong berapa? 28. Salah berarti gue. Tapi sebelumnya kita berempat. Tapi sebelumnya kita berempat mengucapkan Terima kasih sudah hadir. Didi Riyadi, kalau boleh memilih ya, Ya. pengen dikenal harus milih ya, aktor atau musisi? Itu pertanyaanku juga. Aduh, Apa Ini- usah ya? dua-duanya nggak bisa ya? Harus pilih. Salah satu aja. Passionnya tuh paling kuat di mana? Aduh, gimana ya? Kalau di TV itu sebagai seorang aktor gitu atau di layar lebar itu ada sebuah pekerjaan yang kita lakukan itu impact-nya nggak langsung. Tapi kalau sebagai musisi proses itu nggak begitu lama karena paling masuk studio rekaman dan lain-lain. Selebihnya nih yang sering manggung, impact-nya tuh interaksinya tuh langsung dan itu rasanya beda. So, Ya keseruan itu, euforia itu kalau bermusik sih. Lebih Apalagi berasa kalau ya? lagi show sih. Lebih ya. Karena Efeknya langsung kerasa. mungkin nanti dalam secara tidak langsung menjadi pelukis ya. Efeknya langsung. Itu juga yang dirasain sama teman kita, dia baru terjun jadi musisi, jadi vokalis, efeknya langsung. Apa? Sekali nyanyi langsung disuruh turun. Ke situ ya. Ke situ. Impact-nya itu ya. Impact-nya Didi Riyadi, kita juga mau kasih lihat ada sebuah foto yang harus ditanggapi, silakan duduk. Oh ya. Ini Didi Riyadi Oh iya. bersama dengan pentolan dari Elemen nih ya. Iya. Gak nyangka gue bersahabat sama dia udah lama juga. Gak bisa mulut kita kalau ketemu kagak bercanda. Bisa mimisan kita. Udah macam-macam kita bikin dari program acara radio, bikin label, program YouTube, aplikasi. Ya kalau musik mah nggak usah diomongin lagi lah. Dari badan gue kurus, dia gede banget, sampai badan gue gendat, dia kurus banget. Dan sampai rambut kita putih, kita bareng mulu ya Didi. Gak pernah baperan, padahal kita ledek-ledekan mampus, itulah best friend. Sehat terus brother, see you on stage. Ya. Best friend. Sama kayak kita nggak pernah baperan, mau diapain juga ya. Iya betul. Udah kan namanya temennya cari rezeki bareng. Arti Ferdi Tahir sendiri buat seorang Didi Apa Riyadi. Aldi Taher? Ferdi. Ferdi Ferdi. Belakangnya jangan disebut. Sensitif beliau ini. Sensitif sama semua orang. Silakan. Artinya ya lebih dari hanya sekedar teman biasa ya, yang cuman ketemu di studio rekaman atau pada saat lagi latihan gitu. Lebih dari sekedar teman band. Jadi
udah ada perjalanan yang panjang yang kita lalui bersama, dinamikanya, ada konflik internal, itu hal yang biasa lah, Betul. apalagi umur band udah lebih dari 10 tahun, 15 tahun. iyalah, Wah. pasti ada aja gitu loh. Tapi yang paling penting ya kita bisa lalui itu bersama-sama tanpa tanpa satu sama lain itu ada niat untuk jatuhin atau menyakiti satu sama lain ya. Alhamdulillah itu nggak ada, bahwa ada perbedaan di dalam itu lebih dari dua kepala itu ya. Yang paling penting niatnya sama-sama ini untuk kepentingan grup gitu. Tapi memang benar-benar nggak ada konflik tuh selama ini. Nggak mungkin. Pasti ada ya. Nggak mungkin, bohong. Kalau saya bilang band gitu ya, elemen ada 7 orang, nggak ada konflik itu bohong. Ada luar biasa, dan laki-laki semua kan secara psikologis kan ya superior, ya kan? Adatnya gede-gede. Ego besar, betul. emosional itu di atas gitu ya. Semua. Itu nggak mungkin. Itu konflik itu, gesekan itu di dalam sih ada. Jadi di elemen kalau yang lagi gesekannya semua naik, siapa yang nurunin? Iya. Ya dulu itu keyboardis kita Fajar dulu. Ya dia yang termasuk cukup konstruktif gitu loh cara berpikirnya gitu untuk bisa bisa diplomatis dan lain-lain gitu loh. Tapi seiring waktu berjalan kita semua usia makin tambah, ya kita semua ya pasti semakin tua semakin bijak, semakin bisa paham gitu loh, menganalisa, mengidentifikasi sebenarnya akar permasalahannya apa sih. Analoginya sederhananya gini, perlu nggak sih kita pakai basoka untuk membunuh seekor nyamuk? Kan nggak perlu. Ya. Gitu loh. Atau kita perlu nggak sih kita membasmi tikus, rumahnya kita bakar? Kan nggak. Nggak segitunya. Gitu lah. Kira-kira analoginya kayak gitu. Emosi 1 detik bisa menghancurkan, Hancur semua. bisa membakar jembatan yang sudah terhubung selama ini ya. Itulah dalam proses itu kita belajar nih. Sampai dengan detik ini saya juga secara pribadi akui gitu ya. Saya juga masih terus belajar, terus sabar, terus terus bisa menahan ego dan emosional itu gitu loh. Dan alhamdulillah ya seiring berjalan waktu bisa. Ketika kita tadi bertanya soal konflik, Didi jawabannya nggak mungkin lah, pasti ada Pasti konflik ada besar. ya. Konflik terbesar atau masalah terbesar yang pernah dilewati sama Didi bersama dengan elemen itu apa? Wah, macam-macam. Dari awal kita berdiri aja tahun 98, 99 lah ya. Jujur, drugs itu yang datang pertama. Gitu. Drugs. Ya. Jadi vokalis pertama elemen itu almarhum Roni Setiawan. Ya. Isunya itu, makanya dikeluarkan. Oke. Terus terus biasalah mengenai Wanita? kenapa? Wanita? Enggak. Oh enggak. Itu personal, itu masing-masing. Uang? Pendapatan? Income berhubungan bukan show, dapat misal show nih, Iya. dapat Ya. bagi rata bertujuh. Terus ada pemotongan untuk production. Adil lah gitu ya. Tapi In terms of ini kontrak-kontrak. lagu. Royalti. Penciptaan lagu dan lain-lain gitu loh. Jadi sempat ada momen di mana siapa yang bikin lagu, siapa yang bikin lirik, otomatis kan akan dapat lebih Betul. besar ya. Oke. Ya Mas Nasa pasti paham juga gitu loh soal royalti dan lain-lain gitu. Nah itu berlomba-lomba nih di dalam untuk lagu gue dong, gitu. Karena Lagu nanti gue, ujungnya oke, paham. Gue udah bikin lagu, naikin dong gitu ya. Karena nanti ujungnya ada. Iya. Momen-momen itu ada gitu. Ya. Terus berhubungan dengan biasa dalam perjalanannya kita sampai di puncak kejayaan nih. Ego, indisipliner, terus apalagi ya, kayak yang saya ngeluarin basis
waktu itu. Pernah? Ya, H- berapa jam dia nggak datang show. Oh ya. Jadi langsung Nggak ada kabar, nggak datang Didi show. kick out itu basis. Saya tanpa konsultasi sama anak-anak gitu. Saya umumkan di panggung. Per hari ini saya keluarin. Di panggung. Di panggung. Oh wow. Anak-anak nengok gini. Hah? Lihat-lihatan, mereka lihat-lihatan gitu. Tapi kayaknya di elemen yang paling keras banget, mesti dia. Paling, Dulu ya. Dulu ya, ya ego, emosi kan di depan, nggak bisa yang maksudnya nggak bisa yang di enggak dong, nggak gitu dong. Gue yang langsung ini. Sorry, kalau boleh, siapa namanya? Kalau boleh tahu. Oh, basis, Ibang. Ada perasaan menyesal setelah itu? Setelah berapa tahun kemudian misalnya? Waktu itu, apa ya, waktu itu kesel banget gitu loh. Ini maksudnya apa? H- berapa jam, tidak ada kabar yang jelas, tidak clear, memutuskan untuk nggak datang show gitu. Oke, setelah itu? Setelah itu ya, seiring berjalannya waktu ya, saya nggak terlalu pikirin gitu ya. Tapi Ibang belakangan datang lagi. Datang main ke rumah Ferdi, terus abis itu lagi latihan, datang gitu beberapa kali. Sekarang udah gabung lagi. Oke, yang artinya ya, satu pelajaran besar Ya, udah gabung lagi kalau sekarang. Itu dari seorang Didi Riyadi. Tapi kita juga tahu betul bahwa Didi Riyadi bukan hanya sebagai seorang musisi pun dia juga seorang aktor. Begitu banyak sekali sinetron yang sudah ia bintangi. Kita mau kasih lihat Didi Riyadi dalam tayangan sinetron yang sempat ia bintangi. Yang kita hadirkan ini dia Nathalie Sarah. Cantik sekali. Masya Allah, makasih sayangku. Nathalie, kami semua mengucapkan terima kasih. Nathalie sudah Lasio, silakan boleh bergabung sama Didi Riyadi. Pak Didi, baik. Baik. Teman bermain sinetron waktu itu ya. Turis sepantaran gitu. Iya, sepantaran. Sepantaran sama anaknya ya, Bu. Nathalie Sarah, 3 kata tentang Didi Riyadi yang kamu tahu. 3 kata, waduh. Kenapa harus 3 sih? Ya kenapa? Kenapa Karena enggak? cuma 1 dia itu dulu. Apa? Dulu ya. Ya. Dulu dia itu genit. Oh. Iya. Genit. Kalau Didi Zaman dulu. 1 kata Tapi tentang bukan ke gue ya. ke yang lain ya. Jadi ke semua cewek gitu Oke. dia zaman dulu. Kalau ke Nathalie Sarah, oke, Didi Riyadi 1 kata. Nathalie Sarah. Bawel. Ya pakai baterai deh. Iya, iya. Gak berubah dari dulu sampai sekarang ya. Ya. Tapi kalian masih ingat gak pertama kali satu project bareng itu tahun berapa? Masih ingat? Tahun 2003 ini. Kawin gantung kan 2003. Iya, 2003. Ya, 2003. Kawin gantung. Iya, iya. Oke, kawin gantung. Itu sinetron kawin gantung itu. Barengan, pertama kali kerja bareng. Bareng dan langsung ini ya alhamdulillah. Langsung meledak ya? Nggak butuh waktu lama itu. Iya, langsung roket gitu langsung. Langsung ya. Karena konsep dan tema ceritanya itu kalau saya perhatiin gitu, kenapa sih kok ngetop gitu loh? Kalau pakai bahasa sekarang kok viral gitu. Viral, iya. Waktu itu Iya, ngetop. tema itu, konsep itu dan pemainnya belum ada. Dan kedua belum sosmed, belum seperti sekarang. Ada sosmed. Iya, nggak ada sosmed. Konsepnya konsep cerita itu kawin gantung itu pelopor gitu. Anak SMA, terus ada latar belakang Betawi gitu ya. Berantem, dijodohin. Dijodohin yang kita nggak tahu dari orok udah dijodohin Ya ternyata sudah. Ternyata ketemu di sekolahan yang jadi musuh bebuyutan gitu. Nah, Dijodohin ya. Tapi kan pada akhirnya penonton tuh kadang suka baper dengan cerita ya. Kalian dijodohin sampai akhirnya ketika penonton sinetron Kawin Gantung juga berharap bahwa kalian kalau zaman sekarang tuh istilahnya di shipping gitu ya, dijodoh-jodohin. Diharapkan shipping, bersama iya, gitu diharapkan sebagai bersama, pasangan. gitu. Dulu juga kan begitu kan? Ya ada gosip-gosip gitu. Gosip. Gosip-gosip gitu. Tapi kan ini pada masing-masing punya pacar masing-masing kita Waktu itu kamu belum ada pacar kan kamu naksir banget sama saya. Astagfirullahaladzim. Emang iya, bener gak sih? Bener gak? Biar cepet. Iya. Tapi kalaupun iya nggak apa-apa. Kan dulu. Iya bener. Iya, Tapi betul, dulu betul. beneran gak sih sempat ada perasaan? Aduh, kalau Masa sih jadian enggak? kita nggak jadian. Perasaan. Iya. Perasaan dulu kita juga nggak perasaan ya.
Jadi nggak punya Dia udah punya perasaan? pacar, dia tuh pacarnya Oh, tapi dia tuh Mas Didi. Zona Agnesia, gokil loh dulu. Iya, Tapi kan kita belum menunggu jawaban Mas Didi kan. Oh iya, kayak coba. Ada perasaan nggak Mas Coba. Didi ketika itu? Coba dia. Ya kalau gini, kalaupun perasaan itu ada, saya rasa hal yang wajar. Itu yang pertama. Kedua, kalau itu terjadinya dulu, kan kamu belum punya suami. Iya betul. Benar ya. Dulu Iya kan? aku belum punya Ya pacar. udah. Berarti Sampai sempat aku aja. sampai di situ aku punya pacar juga tetep Kenapa? lagi pacaran tetep sama Didi Godin di samping gitu. Gue lagi pacaran dia ngapain coba dia di tengah. Jadi Lagi nyambung. disamperin pacar tiba-tiba di situ hadir. Hei, kita lagi pacaran mau apa nih? Pokoknya orang jahil banget, dia tuh jahil banget. Oke, buat Natalie Sarah kita mau kasih lihat juga yang satu ini. Ini ada pernyataan Didi tentang Natalie. Didi Riyadi ungkap Natalie Sarah salah satu pasangan sinetronnya yang paling berkesan. Apa Yang yang paling membuat paling berkesan? berkesan? Yang paling berkesan bahwa waktu itu baru pertama kali kenal sama Natalie, satu produksi bareng, dan alhamdulillah hit. Itu chemistry-nya nggak butuh waktu lama untuk bisa dapet gitu. Susah, maksudnya secara pengalaman saya mungkin udah lebih dulu main sinetron gitu loh. Nah, Ya, aku baru Natalie banget di situ, aku baru baru banget. gitu loh. Tapi nggak butuh waktu lama tuh untuk bisa dapet gitu loh, dan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Nih nggak butuh waktu lama tuh karena emang di kejadian asli juga kayak gitu. Jadi kayak ini orang nyebelin banget ya waktu di situ. Aku tuh nggak suka cewek yang tomboy gitu. Terus gue kan tomboy ya. Gue tomboyin aja di depan muka dia biar dia nggak suka gitu. Jadi tuh apa yang dia nggak suka tuh Dilakuin sama kakak. pernah adegan ya, yang ini bukan adegan sinetron ya, tiba-tiba kita udah dandan mau take shooting. Terus dia nggak ada angin, nggak ada apa. Ini bukan adegan berantem di adegan syuting. Tiba-tiba rapi gitu, dia ambil bedak, dia taburin ke kepala nih, zus gitu. Terus kalau lagi pegang, terus mau take, sutradara ngomong, ayo take. Ini bongkar lagi itu semua, jadi diulang lagi makeup. Jadi tuh di kenyataannya tuh udah begitu dia. Iseng sama Di gemes tuh kita beda udah tipis begitu loh. gitu. Jadi itu berarti ada getaran-getaran biasanya kalau kayak gitu. Karena gini, karena lagi gue. waktu ketemu sama Natalie, sering berjalan waktu gue, wah ini anak nggak marah gitu, nggak yang Bukan baperan. Oh iya oke. bukan yang kayak baper gimana Iya. gitu. Wah, ada mainan baru nih. Mainan baru. Waktu itu Mainan dia baru. jadi sasaran kejailan. Natalie Sarah, kalau dulu kamu sering dijailin, sekarang saatnya kamu yang memberikan penilaian untuk seorang Didi Riyadi. Kita punya beberapa tampilan Didi Riyadi dari masa ke masa. Kamu yang memberikan penilaian dalam Ambiar Rewind. Kamu dulu sering diisengin, dijailin, sekarang kamu ungkapkan pakai perasaan dan juga hati kamu. Kita akan munculkan ini dia. Didi Riyadi, menurut kamu seperti apa? Oke, Natalie Sarah, silakan. Gimana kamu ngeliat ini Natalie Sarah? Lucu. Lucu 1 sampai 10 berapa kamu kasih nilai? 9. Oh 9. Baik banget Natalie Sarah ya, gemes gitu soalnya ya. Iya, masih kecil kan. Oke, ini umur berapa Di? Masih ingat gak? 5 tahun apa? Aduh, ini mah ini SD ini. Iya, SD kecil ya? banget. Oke, kita beralih foto berikutnya. Didi bukan Riyadi. Oh. Ini Aneka nih ya. Iya nih. Ini foto buat Ini Aneka belasan nih. ya? Lu Aneka gak sih? Ini iya, kalau nggak salah sih. Oke. 11 tahun ini. 11 tahun. Natalie Sarah, 1 sampai 10. Ini 9,9. Dia mah baik banget. Udah diisengin juga tetap aja begitu. Oke. Tadi kita mau ngasih berapa dong? Siap ya, berikutnya Didi Riyadi dalam Ambiar Rewind. Aduh, Jangan kalau ini majalah 10 lagi. kali ya. Ini 10 kali ke Model anak. banget ya. Oh iya. Jangan sedih tau nggak, di lokasi syuting kan dia kan cepet badannya keren banget gitu ya. Aha. Terus dia di lokasi syuting kalau mau ganti baju itu dia lari-larian dulu gitu. Sengaja. Oh, Oh, sombong. Jadi cewek-cewek, kru semuanya udah, Didi gitu. Udah aneh. Udah aneh. Oke, ini berikutnya Didi Riyadi.
Ganteng sekali. 1 sampai 10, Natali Sarah berapa? 10. Oh, ini zaman-zaman Meteor Garden kali ya? Ya, kalau Didi mah bagus rambutnya. Widih. Aduh ini. Aduh, Nah, ini paling bagus. Bahaya ini, bahaya. Looknya kalau ini 100 bukan 10. Oh, makanya. Dia ngasih nilai. Oh enggak, kita host nggak berhak ya? Enggak. Natali ya Nggak kasih. punya kewenangan. Ya, kan kita lagi mikir. Kalau Didi kan tadi bagus rambut panjang. Kalau kita bagaimana Karen ya? Kita boleh coba ya besok ya. Karena Natali approve ini, approve. 1 sampai 10. 10. 10. Oh, ya. Oke lah, next. Nah, Nih, wah, sudah semakin kemarin nih, dewasa. Ini foto kemarin. 10 juga lah. Belum lama. 10,5. Oh, lebih bagus, lebih keren. Natali Sarah kan baik, nilainya bagus-bagus ya. Bagus temen aku. Enggak ada kok, abis ini nggak dibalas, kok nggak ada foto Natali Sarah kok. Jadi jujur aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ambiar rewind, host dong. Ya, Gak usah. Karen, lu nggak boleh begitu. Gak usah. Gua mah nggak apa-apa. Gak ada. Gua mah nggak apa-apa, foto gua zaman dulu, foto lu di Jember, no, inget nggak? Yang cakep gua mah. Ada, gua pernah nemu lu. Kalau nggak cakep nggak jadi mayoret. Iya. Tahu nggak kenapa tadi poinnya bagus banget? Apa? Kenapa? Karena kalau sekarang lihat di sosial media public figure cowok gitu, yang tadi diceritain kan badannya bagus, nggak pakai baju apa segala macem gitu. Yang membedakan itu cuman era sekarang sama era dulu. Era sekarang yang ada sosial media, semua bisa diupload. Jadi mereka-mereka itu saya dulu udah lakukan gitu. Lewat. Udah lewat, cuman bedanya sekarang sosial media aja. Tanpa butuh validasi ya, tanpa butuh likes gitu ya. Kan tadi kan tadi kamu Oh iya betul. kamu cerita kan Iya tadi iya ya? bener. Iya tapi memang betul, zamannya sudah berbeda. Tapi Zamannya walaupun udah zamannya berbeda. berbeda, kalian tuh kayaknya sampai dengan sekarang masih kompak terus ya. Oke, buat Didi Riyadi, ungkapan terima kasih apa yang ingin disampaikan untuk Natali Sarah sebagai partner yang baik selama ini? Ya itu tadi yang disebutkan. Terima kasih selama ini sudah menjadi partner yang baik, bahwa kita pernah melakukan sebuah pekerjaan besar yang luar biasa yang membekas dan menjadi memori semua orang. Dan sampai dengan hari ini kita di sini ketemu, masih diberikan usia, masih diberikan sehat, itu adalah hal yang paling luar biasa sih. Natali Sarah silakan. Mau bilang apa sama Didi? Terima kasih juga untuk Didi Riyadi ya. Ini Didi maksudnya nih mau sabar gitu. Itu kan aku di situ waktu itu memang baru pertama punya peran utama ya. Dari yang aku bukan siapa-siapa gitu. Maksudnya walaupun dengan aku ngerasa nih orang gini banget sih ya gitu waktu ya. Tapi masih mau ngajarin gitu beberapa ilmu atau ya memang dia nggak ngajarinnya ini kamu gini ya nggak gitu. Banyak masukan-masukan juga dari Didi yang udah terlebih dahulu syuting gitu. Oke, tahun bisa berganti tapi memori tidak bisa tergantikan. Termasuk kita juga mau ngajakin Sobat Ambiar untuk menciptakan memori seru bareng sama kita dalam acara Party of Love Trans Festival ya. Tanggal berapa? 15 Februari 2025 seperti apa, kita intip dulu ya. Party of Love di Trans Festival Sabtu 15 Februari mulai jam 7:30 malam, disiarkan langsung dari Senayan Park, Jakarta.